Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam pimpinan Tuhan. Persekutuan Lansia pada pagi hari ini 27 November 2021 akan dilayani oleh Pendeta Enos Bayu Setiadi dari GKI Masaran Sragen dengan tema Kuasa Doa dan Pujian. Pemandu pujian dipimpin oleh Ibu Yuni Arta dan pengisi pujian Penatua Sinta. Sebelum memulai ibadah lansia, saya akan bacakan nas Alkitab hari ini dari Mazmur 44 ayat 3-8. Demikian firman Tuhan. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan dari tempat kita masing-masing lagu pujian Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Halo, Shalom, saudara-saudara Persekutuan Lansia GKI Kosambi Baru. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, saya Pendeta Enos Bayu Setiadi. Saya melayani di GKI Masaran Sragen, Jawa Tengah. Saya akan memimpin firman Tuhan pada perenungan hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami terus merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyadari ada banyak kelemahan dan keterbatasan ketika kami menjalani kehidupan ini,
Namun ketika kami menggantungkan kehidupan kami pada sabda Tuhan, memampukan dan menolong kami untuk dapat menghadapinya dengan bijaksana. Biarlah saat ini menjadi waktu dan kesempatan kami berdiam diri, mendengar serta merenungkan sabda Tuhan yang kiranya boleh terus menuntun serta memperbaharui kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjabarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Oma dan Opa, perenungan firman Tuhan akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai yang ke-34. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Oma dan Opa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak dipungkiri sebagai manusia kadang kita mengalami krisis kehidupan. Krisis adalah sebuah keadaan yang berbahaya, keadaan yang suram dan genting. Dari anak-anak hingga dewasa memiliki krisisnya masing-masing. Termasuk bagi orang yang sudah lanjut usia. Di antaranya krisis kesehatan. Ada yang merasa bahwa kesehatannya makin menurun, kondisinya makin lemah dan rapuh. Tidak seperti dulu masih bisa kemana-mana dengan sehat dan bugar. Sekarang mungkin hanya bisa ada di rumah. Hal yang lain lagi adalah krisis keluarga. Kadang bagi kita sebagai lansia merasa butuh perhatian dan kepedulian, tetapi tidak ada yang didapat karena mereka punya kesibukan masing-masing. Di sanalah krisis keluarga terjadi. Mungkin juga mengalami krisis ekonomi, krisis kesepian. Tidak ada yang memberikan perhatian, lalu menjadi sepi, sendiri, sunyi. Dan karena itu semua lalu bisa berlanjut menjadi krisis kejiwaan. Ada stres dan depresi yang dirasakan. Semua krisis ini memang tidak mudah untuk dijalani. Ada kesedihan, ada kegelisahan,
atau keresahan, mungkin juga ada ketakutan dan juga stres, depresi. Di satu sisi memang krisis ini dapat melemahkan kehidupan kita, namun ternyata di sisi lain krisis ketika bisa dikelola dengan baik bisa mendatangkan peluang atau kesempatan yang baik dalam rangka bertumbuh menjadi manusia yang lebih tangguh dan bijaksana menghadapi kehidupan. Hal ini berarti ketika kita mengalami krisis hidup, tinggal bagaimana kita menghadapi dan mengelola krisis itu, sehingga kita tidak akan tenggelam di tengah krisis itu, kita tidak akan dilemahkan di tengah kondisi-kondisi yang buruk, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti juga di dalam bacaan kita hari ini yang menjadi permenungan firman Tuhan, Paulus dan rekannya Silas mendapatkan krisis di tengah pemberitaan Injil yang mereka lakukan di kota Filipi. Mereka dipenjara, namun bukan karena mereka melakukan sebuah kesalahan atau tindakan kejahatan, namun karena mereka memberitakan kebenaran, memberitakan Injil firman Tuhan, dan mereka difitnah sebagai orang-orang yang mengacaukan kota itu. Mereka diadili, didera, berulang-ulang dipukul, dimasukkan penjara, bahkan kaki mereka dibelenggu dengan pasungan. Ini situasi yang sungguh tidak mudah harus dialami oleh Paulus dan Silas. Di satu sisi ada krisis fisik, jasmaninya mengalami sakit, didera, dipukul. Di sisi lain ada krisis pelayanan. Aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, sebuah hal yang baik, tapi kok justru menderita, kok mengalami kesulitan dan kesusahan. Bagaimana reaksi dan respon Paulus dan Silas menghadapi situasi krisis ini? Apakah mereka menjadi kecewa kepada Tuhan, mereka marah dengan keadaan ini, lalu menyerah, berhenti dari pelayanan pemberitaan Injil? Ternyata tidak, saudara. Saya yakin apa yang dialami Paulus dan Silas sangat berat dan menderita. Namun mereka dapat menunjukkan kualitas iman mereka dan menangani krisis yang ada saat itu. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Yang pertama, mereka berdoa dan bernyanyi. Saat tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi. Kenapa ketika mereka di dalam penjara, ketika mereka mengalami penderitaan, mereka berdoa dan bernyanyi? Bukankah biasanya berdoa dan bernyanyi dilakukan ketika ada di dalam bait Allah, di dalam ibadah atau persekutuan? Kenapa mereka melakukan hal ini? Ya jelas, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan Paulus dan Silas di tengah situasi yang terhimpit, tertekan, seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Secara positif Paulus dan Silas melihat masih ada hal yang bisa dilakukan. Meskipun tangan dan kaki mereka terbelenggu, tetapi hati mereka, mulut dan lidah mereka tidak terbelenggu. Mereka masih bersemangat untuk berdoa dan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukankah ini yang luar biasa? Raga memang bisa terkekang, namun semangat memuji Tuhan dan berdoa rasanya tidak bisa dipadamkan. Dalam doa dan bernyanyi itu, mereka merasa tidak mau kalah dengan keadaan yang bisa melemahkan mereka. Doa dan pujian yang mereka lakukan membuat mereka bersemangat
tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan panggilan pelayanan mereka, kita bisa melihat dalam kualitas iman Paulus dan Silas. Melalui doa dan pujian ternyata mereka masih bisa terkoneksi. Doa dan pujian tidak harus ada di dalam bait Allah atau gedung gereja atau saat ibadah persekutuan, tetapi di situasi yang sulit mereka masih bisa terkoneksi, masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seolah-olah persekutuan itu tetap erat bersama dengan Tuhan, dan itulah yang membuat mereka tetap mengalami keteguhan iman. Doa dan pujian itu bisa terus membuat mereka mengalami hal-hal yang baik, meskipun di tempat yang terburuk penjara, Tuhan tetap mendengar, Tuhan tetap hadir di samping mereka, dan mereka boleh merasakannya. Dampaknya apa dari mereka berdoa dan memuji Tuhan? Para tahanan lain ikut mendengarkan mereka. Memang tidak ada keterangan respon para tahanan seperti apa, namun saya yakin melalui doa dan pujian Paulus serta Silas pasti ada yang menerima. Mereka dikuatkan melalui doa dan pujian dari Paulus dan Silas. Dan ini juga hal yang luar biasa. Di situasi yang sulit masih bisa memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Bukankah ini hal yang tidak mudah? Seringkali ketika kita dalam situasi yang sulit, kita lebih mudah bersungut-sungut, kita lebih mudah menyalahkan keadaan, dan jelas sangat sulit untuk berbuat baik di tengah situasi yang sulit. Tetapi nyatanya Paulus dan Silas mampu melakukan hal itu karena doa dan puji-pujian. Dampak yang kedua, mereka tidak mau senang di atas penderitaan orang lain. Lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar sehingga pondasi penjara itu terguncang dan semua pintu terbuka dan belenggu setiap orang terlepas. Nah, yang menarik dari kisah ini, ketika kepala penjara bangun melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengira kalau demikian berarti semua tahanan akan melarikan diri. Ini sebuah situasi yang sulit, bagaimana aku mempertanggungjawabkan diriku? Kepala penjara merasa tidak dapat menahan beban itu. Maka ia menghunuskan pedang dan hampir membunuh dirinya. Paulus yang melihat hal itu lalu bersuara dengan nyaring, "Jangan membahayakan dirimu sendiri, karena kami semua masih ada di sini." Ini luar biasa sekali. Bukankah ini menjadi sebuah kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk pergi melarikan diri? Mereka jelas merasa bahwa ini bukan sebuah kesalahanku, saya tidak melakukan kejahatan. Dan ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun kenapa mereka tidak melakukan? Karena mereka tidak ingin ada orang menderita karena perbuatan mereka. Mereka tidak ingin ada orang lain yang hidupnya susah, terbeban, sulit dalam kenyamanan yang mungkin mereka akan dapatkan. Paulus dan Silas tidak ingin kepala penjara ini hidup dalam penderitaan lalu bunuh diri. Jadi meskipun ada kesempatan untuk melarikan diri, mereka tidak melakukannya. Dalam rangka supaya kepala penjara tidak perlu menanggung akibat yang berat. Ini sebuah sikap yang sederhana dari Paulus dan Silas. Mereka berdoa, memuji Tuhan, dan berdiam diri. Tidak pergi saat pintu penjara itu sudah terbuka. Hal inilah yang menjadi kesaksian dan mengubahkan kehidupan kepala penjara.
tindakan yang sederhana ini ternyata memberi keselamatan. Tidak hanya kepada kepala penjara, tetapi juga seisi rumah kepala penjara. Mereka percaya kepada Allah. Oma dan opa, Paulus dan Silas menjadi contoh bagaimana mestinya kita sebagai umat menghadapi krisis kehidupan. Tidak perlu heboh, tidak perlu panik, tidak perlu takut gelisah. Kita belajar dari mereka bagaimana bersikap tenang dan bijaksana. Bersikap tenang berarti tidak panik dan gelisah. Mencari-cari jawaban sehingga justru melakukan kesalahan. Bijaksana berarti dalam ketenangan itu melihat bukan apa yang tidak bisa dilakukan, tetapi secara positif apa yang masih bisa dilakukan. Dalam situasi yang tertekan dan suram, mereka secara bijaksana dan tenang mampu berdoa dan memuji nama Tuhan. Dalam doa dan pujian itu mereka berjumpa dengan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi semangat dalam kehidupan mereka. Situasi inilah yang membuat mereka tetap teguh dalam iman dan panggilan pelayanan mereka. Saat ini bagaimana dengan kita? Tentu kita mengalami masalah atau krisis kehidupan kita masing-masing. Terkadang kita merasa betapa kesehatan menjadi pergumulan dalam diri kita. Kita merasakan kesehatanku kok makin menurun, makin lemah dan makin rapuh. Makin hari makin merasa bahwa tidak mampu melakukan berbagai aktivitas seperti dulu waktu muda dan bugar. Ada krisis ketika kita membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta kasih dari orang-orang terdekat, tetapi rasanya kita belum mengalami, belum mendapatkan hal itu. Sehingga mengalami kesepian, kesendirian, tidak ada teman ngobrol dan bincang-bincang. Ada krisis seperti ini yang kita alami. Ditambah situasi pandemi yang juga menjadi krisis dunia, termasuk warga usia lanjut tergolong kelompok yang paling rentan. Gak bisa kemana-mana, termasuk datang beribadah. Padahal warga usia lanjut inilah yang biasanya paling rajin, paling bersemangat untuk hadir dan melayani di gereja. Dan hari ini kita bersama-sama belajar menghadapi krisis dengan tenang dan bijaksana. Jangan mau menyerah dengan keadaan dan krisis. Jangan mau kalah dengan situasi yang buruk yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang menghalangi, membelenggu kita. Ada hal-hal yang membuat kita seringkali mudah menjadi lemah dan kehilangan semangat. Namun biarlah dalam pengharapan kita kepada Tuhan, dengan sikap yang tenang dan bijaksana, kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan puji-pujian. Kita tetap terkoneksi dengan Tuhan sehingga kita merasakan kasih, kekuatan, penghiburan di dalam Tuhan. Kita dimampukan untuk terus bertumbuh bahkan di tempat gelap sekalipun, di situasi yang buruk sekalipun. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Dengan berdoa dan memuji Tuhan, membuat kita terus dapat semangat menjalani hidup, menjalani krisis demi krisis, membuat kita menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Dan kita percaya Tuhan akan terus
menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, biarlah firman yang menjadi permenungan kami menghidupi diri kami dan bergerak dalam seluruh aktivitas kami. Kami percaya di tengah berbagai krisis kehidupan yang kami alami, Tuhan ada hadir dalam kehidupan kami. Sepanjang kami mau dipimpin dan menyertakan Tuhan dalam setiap musim kehidupan dan krisis yang kami alami, maka kami tetap dapat mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, membuat kami menjadi pribadi yang tenang dan bijaksana menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bersama dengan Tuhan, kami tetap menjadi pribadi yang berpengharapan, tidak kehilangan semangat dan berputus asa. Namun kami selalu memiliki energi untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, memampukan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Kami juga dapat memberikan perhatian kepada orang lain yang membutuhkan, meskipun kami sendiri pun kurang diperhatikan. Dan biarlah saat ini bersama-sama dalam kondisi yang sulit, kami terus merasakan kebaikan dari Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara, rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan, baik mereka yang bergumul dalam keluarga, pekerjaan, tekanan ekonomi, pergumulan anak-anak mereka dalam krisis iman, maupun bergumul dalam sakit. Kami percaya dalam pengharapan mereka Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan dan pemulihan. Biarlah melalui berbagai sarana medis yang diupayakan, kuasa Tuhan bekerja untuk mendatangkan pemulihan. Pun juga kami berdoa bagi saudara dan keluarga yang merawat mereka.
Tuhan yang menolong, sehingga mereka pun juga mengalami berkat dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Kosambi Baru, tempat di mana kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan karya pelayanan. Di tengah masa pandemi ini, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memberikan hikmat, sehingga pelayanan tetap dapat dilakukan meskipun masih dalam keadaan yang terbatas. Namun kami percaya Tuhan tetap hadir memberkati kami. Saat ini kami berdoa dalam rencana persiapan kebaktian onsite. Kiranya Tuhan yang menolong baik majelis jemaat dan pihak-pihak terkait yang mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga jemaat boleh dapat kembali datang beribadah dalam situasi pandemi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Kami juga bersyukur bagi bangsa dan negara kami oleh karena Tuhan yang boleh terus memberikan pemulihan yang berangsur-angsur membaik. Kami terus berharap pemulihan ini dapat menjadi sempurna, dan kami mau tetap bekerja sama dengan pemerintah dalam mencegah dan memulihkan kondisi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana baik di kota Batu Malang, Kalimantan, dan berbagai wilayah yang lain. Kiranya Tuhan yang dapat menolong dalam situasi buruk yang mereka alami, sehingga kehidupan mereka pun juga dipulihkan kembali. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami kepadamu, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa penutup. Kami bersyukur untuk persekutuan kami, meskipun secara online dan terbatas belum dapat berjumpa satu dengan yang lain. Namun kami yakin kami tetap merasakan persekutuan di dalam Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tetap hadir di dalam rumah maupun hati kami masing-masing. Melalui persekutuan warga usia lanjut hari ini, bila berkat dan rahmat Tuhan mengalir, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kasih karunia, damai sejahtera Tuhan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.